Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS berikut ini. Yang pertama ada definisi akuntansi manajemen, yaitu proses mengidentifikasi, pengukuran, pengumpulan, penganalisis, dan penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi yang digunakan oleh manajemen internal suatu organisasi. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan yaitu akuntansi manajemen yaitu perencanaan dan membantu manajer dalam menetapkan tujuan strategis dan operasional di masa depan, strategi seperti menyusun anggaran dan meramalkan kebutuhan. Yang selanjutnya ada pengarahan dan pengendalian, yaitu membantu manajer memantau operasi harian, membandingkan kinerja aktual dengan yang dianggarkan, dan mengambil tindakan korektif. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, yaitu memberikan data yang relevan untuk membuat keputusan taksis dan strategis seperti keputusan penentuan harga produk, penerimaan atau penolakan pesanan khusus, atau meneruskan dan pengertian lini produk. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi keuangan, yaitu sangat berbeda dengan berfokus pada pelaporan historis untuk pengguna eksternal seperti investor dan kreditor, dan terikat pada standar akuntansi keuangan yaitu PSAK atau IFRS. Selanjutnya perhitungan titik ampas atau BAP penjualan target. Dengan data penjualan awal yaitu 12.000, harga produk penjualannya atau HPP per unit 5.000, biaya operasi per unit 2.000, biaya pemasaran dan administrasi atau total tetap yaitu 2.600.000. Analisis biayanya yaitu biaya variabel atau biaya cost, HPP per unit 5.000, terdapat biaya tetap 40%. Biaya tetap atau HPP 5.000 dikali 40% yaitu 2.000 per unit. Biaya variabel APP yaitu 5.000 dikurang 2.000 yaitu 3.000 per unit. Biaya operasi per unit yaitu 2.000 dinyatakan variabel 60%. Biaya variabel operasi 2.000 dikali 60% sama dengan 1.200 per unit. Biaya tetap operasi itu 2.000 dikurang 1.200 sama dengan 800 per unit. Total biaya variabel per unit atau visi yaitu 3.000 atau HPP ditambah 1.200 operasi sama dengan 4.200 per unit. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap HPP per unit itu 2.000, biaya tetap operasi per unit 8.000, biaya pemasaran dan administrasi yaitu 7.800. Asumsi total biaya tetap yaitu 2.600. Selanjutnya ada margin kontribusi per unit atau CM. CM sama dengan penjualan per unit dikurang VC per unit yaitu 12.000 dikurang 4.200 sama dengan 7.800 per unit. BAP yang dinyatakan dalam unit dan BAP dinyatakan dalam rupiah. BAP dalam unit yaitu BAP atau unit FC dibagi CM per unit yaitu 2.500 dibagi 7.800 per unit sama dengan 33.330.000 per unit. Yang kedua adalah BAP dalam rupiah, yaitu rasio margin kontribusi atau CMR dibagi penjualan per unit yaitu 7.800 dibagi 12.000 sama dengan 0,65 atau 65%. BAP rupiahnya yaitu 2.600 dibagi 0,65 sama dengan 4 juta. Bila produk yang terjual sebanyak 450 unit, berapa laba yang diperoleh perusahaan? Unit yang terjual yaitu 450 unit. Total marginnya yaitu 450 unit dikali 7.800 per unit sama dengan 3.550 unit. Laba bersihnya yaitu 3.510 unit dikurang 2.600 sama dengan 3.507.400. Bila manajemen menghendaki keuntungan sebesar 8.000, berapa unit yang harus terjual? Laba targetnya itu 8.000. Unit terjual yaitu 2.600 dikurang 8.000 dibagi 7.800 yaitu 10.600 dibagi 7.800 sama dengan 1.358 unit. Karena unit
bilangan bulat, maka diperlukan penjualan 1.359 unit untuk mencapai laba target. Selanjutnya ada laporan laba rugi PT Sejahtera Jaya Januari 2024. Berikut adalah perhitungan dan penyusunan laporan laba rugi untuk PT Sejahtera Jaya menggunakan metode variable costing dan metode full costing. Data biaya dan produksi yaitu unit diproduksi 10.000 unit, barang yang dijual 8.000 unit, harga jual per unitnya 50. Laporan laba rugi metode variable costing yaitu dalam variable costing hanya biaya produksi variabel atau bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik variabel yang dimasukkan sebagai biaya produk atau HPP. Sedangkan biaya tetap overhead pabrik tetap BPNS tetap diperlakukan sebagai biaya periode. Perhitungan pertama yaitu biaya produksi variabel per unit. Bahannya 12.000 ditambah tenaga kerja 8.000 ditambah OHP variabelnya 4.000 sama dengan 24.000 per unit. Selanjutnya ada persediaan akhir yaitu 10.000 unit diproduksi dikurang 8.000 unit dijual sama dengan 2.000 unit. Yang ketiga persediaan akhir atau rupiah 2.000 unit dikali 24.000 sama dengan 48.000. Harga pokok penjualan atau HPP variabel 8.000 unit dijual dikali 24.000 sama dengan 192.000. Selanjutnya ada biaya penjualan dan administrasi variabel yaitu 8.000 unit dijual dikali 5.000 sama dengan 40.000. Laporan laba rugi variabel costing yaitu penjualan 8.000 dikali 50.000 sama dengan 400 dikurang harga pokok penjualan variabel 192.000 sama dengan margin kontribusi kotor yaitu 208.000 dikurang biaya penjualan dan administrasi variabel 40.000 sama dengan margin kontribusinya 168.000 dikurang biaya tetap overhead pabrik tetap 100.000 biaya penjualan dan administrasi tetap 70.000 sama dengan laba rugi bersihnya 2 juta. Laporan laba rugi metode full costing. Dalam full costing, semua biaya produksi variabel dimasukkan sebagai biaya produk atau HPP. Biaya non produk, penjualan, dan administrasi dilakukan biaya metode. Yang pertama adalah biaya produksi total per unit. Bahannya 12.000 ditambah tenaga kerja 8.000 ditambah OHP variabel 4.000 dan OHP tetapnya 10.000 sama dengan 34.000 per unit. Persediaan akhirnya 2.000 unit dikali 34.000 sama dengan 68.000. Harga pokok penjualan yaitu 8.000 per unit dikali 34.000 sama dengan 272.000. Harga penjualan variabel yaitu 8.000 unit dikali 5.000 ditambah biaya tetap 70.000 sama dengan 40.000 tambah 70.000 110.000. Laporan laba rugi full costing. Penjualannya yaitu 8.000 dikali 50.000 sama dengan 400 dikurang harga pokok penjualan atau HPP 272.000, laba kotornya yaitu 128.000 dikurang biaya operasi, biaya penjualan dan administrasi variabel yaitu 110.000. Laba rugi bersihnya yaitu 18.000. Perbedaan laba antara kedua metode yaitu 18.000 dikurang 2.000 yaitu 20.000 disebabkan overhead pabrik tetap sebesar 20.000 atau 2.000 unit persediaan akhir dikali 10.000 yang ditangguhkan di persediaan akhir pada full costing tapi dibebankan sebagai biaya periode pada variable costing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.